Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dengan penuh kerendahan hati, kami meminta Anda untuk memberikan like video ini. Semoga dengan menekan like akan menjadi amal bahwa Anda mendukung syiar agama. Amin ya rabbal alamin. Doa adalah untaian kata yang terangkai indah, penuh makna, terangkat tinggi dan mulia karena keutamaannya. Terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman tatkala sendiri, menjadi pelipur lara tatkala berduka, dan menjadi teman di saat musuh mengintai. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran. Di mana orang biasanya berkata, "Sabarlah seperti kesabaran Nabi Ayyub." Selain itu, Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melimpah, jumlah ternak yang luar biasa banyaknya. Meski demikian, Nabi Ayyub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan kebajikan. Para malaikat terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayyub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini merasa dan ingin menjerumuskan Nabi Ayyub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mula, iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayyub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun, usahanya ini gagal. Nabi Ayyub tetap tak tergoyahkan. Lalu iblis menghadap Allah, meminta agar dia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayyub alaihissalam. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayyub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Karena ia ingin kekayaan tetap terpelihara, semua ibadahnya bukan karena ikhlas, cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembahmu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayyub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik.
Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman dan teguh kepadaku. Iman dan takwanya takkan tergoyahkan hanya oleh perbuatan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku takkan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya. Karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan pelipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Nabi Ayyub alaihissalam dan keimanannya kepada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayyub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikan keluarganya yang rukun damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayyub hambaku. Setelah itu, iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Ayyub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan-hewan ternak peliharaan Nabi Ayyub, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertaniannya yang dibakar hingga musnah. Iblis mengira Nabi Ayyub akan berkeluh kesah tentang kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayyub alaihissalam tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu saja dapat diambil kembali olehnya. Merasa gagal, iblis mendatangi putra Nabi Ayyub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung tersebut sehingga gedung itu roboh dan membuat anak-anak Nabi Ayyub alaihissalam yang berada di dalamnya meninggal dunia. Iblis mengira usahanya kali ini akan berhasil menggoyahkan keimanan Nabi Ayyub yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi iblis harus kecewa. Nabi Ayyub tetap berserah diri kepada Allah. Ia memang bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki sesuatu, yang tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis yang belum puas lalu menaruh baksil di sekujur tubuh Nabi Ayyub alaihissalam sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayyub alaihissalam yang tidak mau ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayyub pun akhirnya diusir dari kampung mereka. Dan pergilah Nabi Ayyub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayyub alaihissalam dan Rahmah istrinya. Namun Nabi Ayyub tetap bersabar dan terus berzikir dan menyebut asma Allah. Lalu istri Nabi Ayyub berkata, "Hai Ayyub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu." Namun Nabi Ayyub alaihissalam malah menjawab, "Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun." Namun akhirnya apa yang terjadi? Iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayyub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang sangat amat tinggi. Sakit Nabi Ayyub membuat tak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya ini, Nabi Ayyub alaihissalam tak pernah berhenti berzikir kepada Allah sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayyub didengar oleh Allah. Lalu Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah, dari situ akan memancar air yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu."
Kesehatanmu akan pulih jika kau menggunakannya untuk minum dan mandi. Sahabat beriman, zikir masyhur apa yang dibaca Nabi Ayub sehingga lantunannya langsung membuat Allah memberikan pertolongannya? Inilah doa Nabi Ayub di Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, kita meridhoi segala apapun yang diberikan Allah dengan keikhlasan hati. Yang kedua, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Yang ketiga, pengakuan terhadap Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang keempat, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Yang kelima, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktunya untuk berdoa? Boleh dikerjakan setelah selesai sholat agar selalu dijauhkan dari segala macam penyakit atau jika dalam keadaan kondisi sakit. Zikir ini pun kita bisa tunjukkan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu dan lain sebagainya. Asal kita niat kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang saudaraku inginkan. Meskipun dari segi medis sulit untuk disembuhkan, insya Allah dengan zikir ini Allah akan memberikan kemudahan dan segera mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunan zikir ini dengan penuh keikhlasan hati dan penuh pengharapan kepada Allah, lalu diimbangi dengan berikhtiar. Karena Allah sudah berjanji lewat Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Maka kami pun memperkenankan serunya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.